Baik, pada materi ini kita akan membahas tentang function ya, function di dalam pemrograman Kotlin ya. Function ini ada dua jenis ya, function yang mengembalikan nilai, jadi ada nilai yang di return ya, dikembalikan, ada yang function yang tidak mengembalikan nilai, misalkan dia menampilkan hasilnya misal. Oke, kita buat functionnya ya, misalkan saya buat function, namanya misalkan formula jumlah misalkan jumlah. Di sini masukannya ada dua inputan ya, misalkan inputan 1 dan inputan 2 tipenya adalah integer ya. Misalkan input 1 tipenya integer, kemudian input 2 tipenya integer, kemudian dia membalikan nilainya misalkan integer juga ya. Ini ya. Kemudian di sini saya buat return input 1 ditambah input 2 ya. Jadi dia melakukan operasi penjumlahan angka input 1 ditambah input 2. Kemudian di sini saya panggil ya, ini fungsinya udah saya buat, kemudian di sini saya panggil ya. Misalkan saya punya variabel val ya, val misalkan hasil ya, hasil itu sama dengan saya panggil fungsinya, saya masukin nilainya misalkan 2 dengan 6 gitu ya. Nah, kemudian saya tampilkan hasilnya ya, print kemudian hasil ya, hasil seperti ini ya. Kemudian ketika saya run, maka hasilnya adalah 18, 12 ditambah 6 adalah 18. Kalau kita tidak menggunakan variabel ya, itu juga bisa ya, langsung kita panggil aja, misalkan print, tinggal kita panggil nama fungsinya apa, formula jam, nah masukannya berapa, misalkan 12 sama 6 ya, seperti ini juga bisa ya, langsung ya, print, kemudian nama fungsinya, kemudian inputannya berapa gitu ya. Function ini kalau di dalam object oriented nanti hubungannya ke method nantinya, seperti ini ya. Nah, ini function ini adalah function yang mengembalikan nilai. Nah, bisa juga seperti ini ya, misalkan saya punya function ya, function mendata ya, misalkan set people misalkan ya, set user misalkan, seperti ini ya. Set user misalkan ya, saya akan men-set sebuah user, nama dan prodi misalkan ya, nama dan prodi misalkan. Atau nama dan umur lah, nama dan umur ya. Nama tipenya adalah string ya, string. Kemudian umur ya, age ya, umur. Tipenya adalah integer. Kemudian prodi ya, prodi integer misalkan. Prodi integer. Prodi ini prodi string ya, string misalkan. String. Nah, ini saya membalikan nilainya ke string misalnya, seperti ini ya, string. String seperti ini ya. Nah, misalkan saya tulis nama Anda. Nah, ini saya pakai dolar ya, dolar, nama, kemudian umur Anda, misalkan saya panggil umur ya, umur. Ini saya pakai dolar, kemudian prodi, dolar prodi ya, prodi. Kemudian di sini saya panggil ya, ini saya pakai println aja, println. Kemudian di sini langsung saya panggil nih, misalkan println atau print ya, print set user. Nah, set user yang pertama adalah nama, berarti namanya misalkan Ricky ya, misalkan Ricky. Kemudian umurnya misalkan 21 tahun misalkan. Kemudian prodinya misalkan TRPL ya, teknologi rekayasa perangkat lunak. Jadi otomatis ya, tulisan nama, umur dan prodi otomatis ketika kita memasukkan Ricky 21 sama TRPL ya otomatis ya. Kemudian kita run ya. Nah, di sini ada yang error. Errornya itu sebentar. Oh, ininya string.
Bentar. Oh, ini sebentar. Ini returnnya belum ya. Returnnya belum ini ya, sorry. Nah, muncul ya seperti ini ya. Nama Anda Riki, umur 21, prodi RPL. Nah, selain kita menggunakan seperti ini ya, kita juga bisa menggunakan sama dengan ya. Misalkan kalau cara lain ya, kalau seperti ini kan kita membalikan nilai tipenya ada string, dia akan mereturn ini ya. Nah, selain itu juga kita bisa gunakan sama dengan. Bagaimana tuh? Seperti ini, caranya seperti ini. Jadi string sama dengan, langsung hasilnya seperti apa? Misalkan saya ke atas ini. Nah, seperti ini bisa. String sama dengan nama Anda bla bla bla. Ini hasilnya ya, hasil pembalian. Itu bisa ya, seperti ini bisa. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, nama Anda Riki, umur, prodi RP. Nah, seperti ini bisa ya kalau menggunakan function. Itu juga yang atas ya. Kalau yang di atas mau menggunakan seperti itu juga bisa. Dia mengalihkan tipenya adalah integer, kemudian dia melakukan penyembelahan input 1 ditambah input 2. Returnnya nggak usah ya, sama dengan aja misalkan. Ini bisa. Seperti ini bisa. Kalau di Kotlin ya, ini bisa. Tinggal kita run. Nah, hasilnya seperti ini sama gitu ya, sama. Tinggal sama dengan kemudian ini. Kemudian kita juga tanpa tipe data juga bisa, tinggal kita hapus. Misalkan ininya nggak ada stringnya, nggak ada ya, seperti ini langsung. Ya. String nggak ada, langsung seperti ini. Nah, ini bisa juga. Coba kita run ya, kita run ini bisa. Jadi dia otomatis mendeliver bahwa ini adalah returnnya adalah string gitu ya, otomatis. Nah, tanpa harus ada string gitu. Ini bisa. Oke, dua ini function yang mengembalikan nilai ya. Bisa juga kita buat function tanpa mengalihkan nilai, artinya kita menampilkan datanya gitu ya. Contoh misalkan misalkan tampil data ya. Misalkan tampil datanya misalkan nama misalkan ya, string misalkan string. Kemudian langsung ditampilkan misalkan printlen misalkan, atau printlen misalkan nama Anda adalah $nama ya, misalkan nama seperti ini ya. Nah, di sini kita nggak perlu masukin print lagi, tinggal kita panggil aja nama si fungsinya tadi gitu ya. Karena udah di print di sini, printlen ya, tampil data ya. Tampil data, nah namanya siapa? Misalkan Donan, misalkan Donan ya sepertinya. Ketika kita running, dia otomatis nih keluarannya adalah nama Anda adalah Donan gitu ya. Donan. Nah, ini belum saya pakai printlen ya, biar dia ke bawah ya. Bawah. Nah, ini biar dia ke bawah barisnya. Yang ini saya jadikan print aja ya, print. Seperti ini ya. Maka keluarannya adalah nama Anda adalah Donan, seperti ini. Nah, ini tanpa kita menggunakan mengembalikan nilai ya, tinggal kita langsung panggil nama functionnya, kemudian isinya seperti apa. Kalau yang dua function ini dia mengembalikan nilai ya. Jadi caranya bisa kita buat seperti ini ya, kita buat seperti ini, atau tanpa menggunakan ini juga langsung ya, seperti ini juga bisa. Kalau di Kotlin ya seperti ini contohnya, tanpa ada tipe pengembaliannya ya. Misalkan kita mau buat string boleh juga, nggak masalah. String kayak gini boleh, atau tidak ada juga nggak apa-apa. Dia otomatis akan mendeliver ya bahwa oh ini adalah string gitu. Nah, inilah function, penggunaan function di Kotlin ya. Silakan dicoba. Kemudian selain kita input hardcode, kita juga bisa input menggunakan scanner ya, atau readline juga bisa. Tinggal kita masukin inputannya, kemudian kita hubungkan ke functionnya, itu juga bisa. Contoh, misalkan saya punya file read ya, read sama dengan scanner.system.in ya, scanner buka kurung system.in ya, system.in ya, ini ya. Kemudian saya punya var ya, misalkan input 1 itu sama dengan read dot next in ya. Kemudian var input 2 sama dengan read next in ya, next in. Nah, kemudian kita hubungkan ke sini. Nah, input 1 dan input 2 ya. 1 dan input 2.
Oke, kita hubungkan di sini. Input 1, kemudian input 2 ya. Input 2 ya di sini ya, kita hubungkan. Input 2 ya, input 2. Input 2. Nah, seperti ini ya, itu bisa juga. Jadi dia bergantung berdasarkan user, inputannya berapa gitu ya. Misalkan saya masukin 12 dan 5 misalkan. Maka keluarannya adalah 17. Ini ya, seperti ini ya. Nah, silakan dicoba.